wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Untuk kesempatan video kali ini, kita akan membahas materi mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pokok pembahasan suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, terlebih dahulu kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu mengidentifikasi tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Secara etimologis, kata politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siasah, yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan politik, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, diantaranya adalah sebagai berikut ini. Dari berbagai rumusan tersebut, secara umum sistem politik dapat kita artikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial yang lainnya. Di antaranya sebagai berikut ini. Kemudian kita lihat pengertian dari suprastruktur politik. Suprastruktur politik ini dapat diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik ini merupakan gambaran pemerintahan dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya itu diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Infrastruktur politik ini di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah partai politik. Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara di Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan ini biasanya menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas-tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen atau mandiri. Kelompok penekan. Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah yang sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah media komunikasi politik. Media komunikasi politik yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Itulah tadi pembahasan mengenai suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih dipahami dan dimengerti. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.